Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Tri Oktaviani. Saya motivator magang di Bimba AIUEO Pondok Kopi, Jakarta Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab tugas belajar di luar kelas hari ke-17. Menjawab pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan? Yang dimaksud dari kegiatan bermain baca-bacaan sendiri yaitu segala sesuatu permainan yang berhubungan dalam menumbuhkan minat baca dan belajar anak. Jadi tentu saja prosesnya menyenangkan agar anak itu mau ya bermain tanpa adanya rasa terpaksa, dan anak itu dapat mampu memahami dan memaknai sebuah kata dalam baca-bacaannya. Lalu kegiatan apa saja yang termasuk dalam bermain baca-bacaan? Kegiatannya sendiri bisa dengan berdialog dengan bahasa Bimba, lalu juga dengan pengulangan modul baca yang sudah pernah dimainkan. Lalu, apa tujuannya dari kegiatan bermain baca-bacaan? Tujuannya sendiri agar memberikan stimulasi kepada anak agar tumbuh minat baca dan belajar anak, supaya anak itu suka membaca. Lalu kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Kegiatannya itu sendiri dilakukan 5 menit sebelum kegiatan inti berlangsung. Lalu pada saat kegiatan inti berlangsung juga dilakukan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan utama atau prioritas utama. Lalu dilakukan kegiatan selingan lainnya seperti menulis, matematika, berhitung, seperti itu. Lalu, mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama? Karena tujuan khususnya dari kegiatan ini itu adalah menumbuhkan minat belajar dan membaca anak secara intrinsik. Jadi, motivator itu hukumnya wajib untuk mengarahkan anak bermain baca-bacaan. Lalu, apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Tentu saja yang harus dieval itu adalah sikap dan ekspresi anak ketika bermain, karena ketika sikap dan anak menunjukkan tidak senang atau terlihat murung, berarti anak itu terpaksa. Yang terjadi adalah bukan bermain baca-bacaan, namun jadinya belajar membaca. Lalu juga tidak lupa untuk mengevaluasi afeksi maupun kognitif kepada anak. Begitu. Lalu juga bisa dapat memberikan motivasi ketika memang anak sudah senang dalam melakukan kegiatan bermain baca-bacaan. Lalu bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan sendiri? Ya, sudah pasti sebelum kegiatan inti dimulai itu motivator mengerahkan anak untuk bermain baca-bacaan terlebih dahulu. Lalu ketika sudah bermain baca-bacaan, dilakukan kegiatan selingan materi dan modul yang lainnya, entah itu materi modul menulis atau matematika atau menggambar, mewarnai itu. Lalu kembali lagi ke bermain baca-bacaan lagi. Jadi setiap kegiatan selingan sudah berlangsung, kembali lagi untuk bermain baca-bacaan. Lalu apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan? Tentu anak tidak akan tertarik dengan kegiatan membaca ya, jelas gitu. Lalu jika anak terpaksa dalam kegiatan bermain baca-bacaan, maka suasananya akan terjadi tidak menyenangkan, sehingga tidak akan tumbuh minat belajar dan minat baca anak tersebut. Lalu menjawab mengenai kegiatan teori jam bandul, yang pertama, jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Teori bandul sendiri adalah teori prioritas kegiatan utama yang menjadi kegiatannya itu adalah bermain baca-bacaan itu sendiri. Lalu teori bandul itu juga termasuk ke dalam variation skill, di mana motivator itu bisa memvariasikan kegiatan bermain sambil belajar ketika kegiatan berlangsung. Lalu tujuannya
penerapan teori Bandul sendiri itu untuk menumbuhkan minat dengan cara yang menyenangkan. Jadi anak itu tidak mudah bosan ketika lagi bermain selama berlangsung. Lalu kapan dilakukannya, kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Tentu ketika kegiatan bermain sambil belajar berlangsung ya, dilakukan setiap kegiatan bermain sambil belajar di Bimba A I U E O. Lalu bagaimana cara menerapkan teori bandul? Cara menerapkannya sendiri itu seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Karena teori bandul itu termasuk dengan variation skill, maka motivator itu dapat menerapkannya pada bagaimana menyusun materi yang akan diberikan kepada anak. Jadi karena poros utamanya adalah bermain kegiatan baca-bacaan, jadi bisa dilakukan kegiatan bermain baca-bacaan terlebih dahulu, lalu dilanjutkan oleh kegiatan selingan, lalu kembali lagi bermain kegiatan baca-bacaan. Jadi seperti teori jam bandul, di mana dia mengarah dari tengah ke kiri, lalu dari kiri kembali lagi ke tengah, dari tengah ke kanan, dari tengah kembali ke dari kiri kembali ke tengah. Itu menandakan kalau memang yang di tengah itu adalah kegiatan bermain baca-bacaan, lalu yang di kanan kiri adalah kegiatan selingan, seperti itu. Lalu bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori bandul? Jelas ya, anak itu pasti akan merasa bosan karena kegiatannya hanya itu-itu saja, tidak bervariasi. Lalu motivator juga akan merasa tidak nyaman ketika proses kegiatan bermain sambil belajarnya juga berlangsung, karena yang terjadi adalah hanya pemaksaan kepada anak agar anak hanya bermain kegiatan yang itu-itu saja. Lalu dampaknya apa jika motivator tidak menerapkan teori bandul? Yang pastinya anak itu akan tertekan dan tidak akan tumbuh minat belajar dan minat bacanya. Anak tidak akan bahagia, tidak akan senang, sehingga orang dewasa atau motivator itu malah justru merampas hak anak. Yang terjadi adalah kita tidak dapat melihat kemampuannya anak itu meningkat atau tidak. Dan sudah pasti juga ketika kegiatannya berlangsung, anak akan merasa bosan dan motivator juga menjadi tidak nyaman. Cukup sekian jawaban dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.